billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu guru di Semea Negeri Medan. Semea apa SMK ya? SMK ya, SMK Negeri Medan. Alhamdulillah, terima kasih pula pada panitia, Masya Allah yang sudah bekerja keras sehingga terlaksananya acara ini. Kemudian sebelum saya mulai, sudah lama ya nunggu saya? Sudah lama nunggu saya? Udah. Kalau saya ada di hadapan anak-anak SMA begini berasa sangat muda saya. Padahal anak PWS SMA kelas 1 yang paling besar, gitu ya. Kayak serasa masih kemarin gitu. Dan kemudian sedikit perkenal ya teman-teman, barangkali ada yang sudah pernah ketemu atau sudah pernah tahu gitu di berbagai macam kegiatan. Nama saya Septi Setianingsih. Kemudian alamatnya di Selan, Subayan, Medan, dekat satu desa dengan sekolah kalian, cuman di samping situ gitu ya. Alhamdulillah hari ini berkesempatan untuk hadir di sini. Saya aktivitasnya ngajar juga sama dengan Bapak Ibu guru kalian. Saya ngajar di SDIT Cahaya Hati Medan. Kemudian selain ngajar, ini ya nanti bisa jadi motivasi buat kita semua gitu ya. Selain ngajar, saya juga sebagai penyuluh agama Islam non PNS di KUA Kecamatan Medan. Jadi kalau pagi di sekolah, kalau siang di majelis. Ini mohon maaf kayaknya mic-nya agak kebesaran apa gitu. Ya, agak ini bersuara dengungnya. Ya, sudah. Kemudian untuk hari ini saya biasanya kalau ngisi itu selalu kasih pertanyaan-pertanyaan. Salah satu tujuannya agar audiens saya tidak ngantuk, apalagi kasihan yang paling belakang sana tuh. Kelihatan nggak sama saya? Kelihatan. Kita buat tepuk semangat dulu ya. Siap ya? Baik. Nanti kalau saya bilang selamat pagi, tepuknya 1 kali. Siap? Kalau saya bilang selamat siang, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang selamat sore, tepuknya 3 kali. Nah kalau saya bilang selamat malam, gak usah tepuk ya. Siap ya? Nanti konsentrasi. Yuk, siap. Selamat siang. Kok rasa semangat ya? Kurang genteknya gitu. Aku sepantar semangat ya ini. Boleh nih? Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Ngantuk saja emang sore kurang akeh gitu ya. Ulang lagi ya. Selamat pagi. Selamat malam. Jajan mungkin Pak Tede. Ya, baik, itu sebagai penyemangat. Untuk hari ini, tema kita adalah meraih keberkahan Ramadan. Kalau kemudian sebelum saya lanjutkan gitu ya, kalian boleh panggil saya Umi, karena anak saya seumuran kalian. Ini kalau saya ada di sini tuh jadi ingat. Kebetulan saya dari tahun 2010 sampai tahun 2010 sampai 2019, saya pegang rohis keputrian di SMK Negeri 1 Trujo. Kebayang kalau di sini Semea, ya terkenalnya kan Semea ya, itu lebih banyak siswa putrinya daripada siswa putra. Tetapi kalau di SMK Negeri 1 Trujo sana lebih banyak putranya daripada putrinya. Nah gitu ya. Dan saya termasuk salah satu alumni di SMK Negeri 1 Trujo. Kebayang toh? Zaman semono muridnya nomor 1 songolas, sing songolas putri, sing 100 putra. Jadi perempuan itu ada di kandang macan. Iya no, lengok sidik dicatok gitu ya. Alhamdulillah di sini banyak putrinya, berarti putranya aman, malah jadi idola mesti. Enggak ya? Enggak salah maksudnya. Ya, baik untuk hari ini kita akan belajar itu ya teman-teman tentang keberkahan Ramadan. Kenapa kemudian kita ambil tema ini? Kalau kemudian saya tanya, ya, dijawab jujur. Kita puasa sudah dapat hari berapa? Ada yang 18, ada yang 17. Kira-kira kalau Ustazah tanya nih, dari 18 hari kalian semua berpuasa itu, kira-kira pahala puasanya sudah penuh belum? Kenapa? Bisa kasih jawaban? Yang menyebabkan puasanya tidak penuh pahalanya apa? Hah?
mokel, wis jenenge pahalane pedot malahan gitu ya. Ayo, apa lagi? Ada yang bisa kasih jawaban? Yuk. Saya kalau sambil jalan-jalan boleh nggak toh? Saya terbiasa ngisinya sambil sampai sana, biar kelihatan semua. Ya. Apa penyebabnya yang menjadikan puasa kita pahalanya tidak sempurna? Gerenengi kancane. Kok yang sebut, kok nasi yang menang. Jenenge kok yang sebut. Nanti marahi posone sudah. Makanya kalau orang Jawa dulu bilang, ya nak, posone gabuk. Tahu nggak gabuk itu? Ketoke panene akeh, posone sesasi penuh. Begitu diselepne, begitu mau dijadikan beras, kok yang katul sing metu. Nah, berasnya tadinya sidik. Kenapa? Karena puasanya tidak ada bobotnya, tidak ada isinya. Maka yang disebut kemudian kita mencapai kebarokahan Ramadan adalah, kita bahas dari awal, apa itu barokah? Ada yang bisa kasih jawaban? Barokah ki artinya apa? Ayo. Kian yang dulu beras ora Mbak? Ada. Oh, sing jawab tak dulu beras. Yuk, apa arti dari barokah dulu? Apa Mas? Barokah itu apa? Apa Mbak? Barokah itu apa? Sekian banyak ada yang jawab. Angkat tangan bentuk dolpres. Apa itu barokah? Barokah itu ziyadatul khair. Apa ziyadatul khair itu? Bertambahnya. Bukan, khair itu apa khair? Ya, bertambahnya kebaikan. Jadi ketika kita ingin menggapai keberkahan Ramadan itu, semakin barokah Ramadannya, maka semakin banyak kebaikan yang dimunculkan dari dirinya. Semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk orang-orang sekitar kita. Nih banyak dari orang Islam itu, umat Muslim di Indonesia itu, begitu Ramadannya entek, kebaikannya kelewat. Bener nggak? Sing biasanya jilbaban kudu Ramadan tok artis kan lho. Jilbaban kudu Ramadan tok karena acara buka puasa, acara apa? Sahur gitu ya. Begitu selesai Ramadannya, selesai yang pakai jilbab. Mas-mas yang ngono. Yang laki-laki tuh pakai peci lah, pakai sarung, pakai baju koko. Tapi begitu selesai Ramadannya, acaranya ganti acara biasa, hilang. Kenapa? Karena kebarokahan Ramadannya nggak nyampe ke dia. Mereka hanya menjadikan Ramadan adalah rutinitas. Kenapa saya sampaikan rutinitas? Ketika orang itu menganggap Ramadan hanya sebuah rutinitas, maka ketika Ramadan selesai, Ramadan lewat, maka tidak ada sesuatu pun yang membekas di hatinya. Berarti posone amalan Ramadannya tidak barokah. Gabuk. Begitu. Nah ini contoh. Misalkan kita makan. Kenapa kok Ramadan tidak dijadikan rutinitas? Misalkan kita makan. Sehari berapa kali makan? 3. Nek sehari 3 kali makan tuh kita udah biasa. Pagi makan, siang makan, sore makan, karena itu adalah sebuah rutinitas. Tapi ketika kemudian kita mau mengadakan sebuah pesta, misalkan syukuran, sesuatu tamu yo, makan yo, acaranya nanti, wah kiapu iki kira-kira senake, disiapkan semuanya. Mulai dari makannya apa menunya, tempatnya di mana, yang isi acara siapa, MC-nya sopo, hadiahnya apa. Sama dengan Ramadan. Kalau Ramadan hanya dianggap sebagai rutinitas, lewatlah sudah kayak makan tadi sehari 3 kali. Tetapi kita anggap itu menu istimewa, maka akan kita siapkan. Sebelum Ramadan itu apa saja yang perlu dipersiapkan? Tilawah diakehi, sholatir tarawih digenepi. Bang saya itu kadang lihat anak-anak remaja itu, wayai sholat tarawih dodot jagongan. Gemes aku karena ambung sitok-sitok. Wong wayai sholat kok malah dodolan. Sejamung sebetul langsung aman. Nah ini ya, ini contohnya. Nah, maka kemudian, yuk kita mulai dari depan ya. Untuk menggapai keberkahan Ramadan, agar bertambah kebaikan kita, maka kita mulai evaluasi dari sholat kita. Apakah sholat kita yang kita lakukan sehari 5 kali itu, pahala sholatnya sudah penuh atau belum? Apa penyebabnya mas? Sholatnya kok pahala orang genepi ngopo sebabnya? Allahu Akbar lagi setengah sholat celuk kancane di ayo ambil sholatnya wah setelah jadi kocok sholatnya dan cepet-cepet nih lagi setengah sholat Allahu Akbar gandeng omahe dodol bakulan ada waktuku tembas ambil lah sholatnya ambil
Nah ini penyebabnya apa? Yuk kita kupas satu-satu ya. Penyebab sholat kita tidak khusyuk. Jadi nanti selesai dari sini, demi menggapai keberkahan Ramadan, kita akan perbaiki sholat kita, perbaiki tilawah kita, perbaiki ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan, sehingga akan menjadi penggenap pahala bagi yang wajib. Ya, yang pertama, yang menyebabkan sholat kita tidak khusyuk, tidak sempurna pahalanya. Ini ada hadisnya, bunyinya begini. Akan ada di antara umatku, mereka sholat, kata Nabi begitu. Mereka sholat, melakukan ibadah, tetapi mereka hanya mendapatkan 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, bahkan hanya mendapatkan setengah dari pahala sholatnya. Jadi sholatnya rajin mempeng, neng pahala sholatnya mau untuk setengah. Mana orang kira-kira? Yang lima. Kenapa? Karena tidak sempurnanya syarat sah sholat yang dia lakukan. Maka ada 5 hal, yuk ditulis ya. Ilmu ini ditulis. 5 hal yang menyebabkan sholat kita pahalanya tidak sempurna. Wah, ini aku senang nih anak-anak sekolah itu pakai buku. Nanti ada yang dicatat nih. Ya, kok baru ini durasi metu. Nek bisa jawab pertanyaan. Yang pertama, yang menyebabkan sholat kita tidak penuh, tidak sempurna pahalanya adalah kurang sempurnanya wudhu. Yang pertama. Kira-kira ada yang tahu? Bisa kasih jawaban? Bagian tubuh yang sering tidak tersentuh wudhu. Siku. Mana lagi? Oh betul. Iki apa mbak jenenge? Tungkak. Nah, biasanya bapak-bapak itu sosok itu. Jadi saya itu pas sholat, kita kan ibu-ibu di barisan belakang kan mbak-mbak itu. Ada bapak-bapak lewat habis wudhu itu, tak hadek. Kok sikile sih teles? Nah, berarti mau orang tersentuh. Kadang wudhunya cuma gini tok. Tapi yang belakang tidak tersentuh air. Selain siku, selain tumit, bagian mana yang sering tidak tersentuh air wudhu? Telinga, betul sekali. Telinga. Sehingga pertanyaannya, kalau wudhunya tidak sempurna, apakah sholatnya pahalanya sempurna? Tidak. Maka yang pertama yang perlu kita evaluasi adalah apakah wudhu kita sudah sempurna. Apalagi mbak-mbak nih, maaf ya mbak, mbak-mbak tuh kadang wudhunya gunting, badunya gunting perhati dok. Apalagi bagian rambut nih, bagian kepala. Lah, ben wudhunya sempurna piye? Ya jilbabnya harus dibuka. Lah nek di tempat umum pripun ustazah? Carilah tempat tertutup. Ya? Boleh enggak wudhu di kamar mandi? Lah katanya enggak boleh wudhu di kamar mandi. Lah daripada auratnya kelihatan, milih yang mana? Yang wajib ditutup aurat apa? Enggak boleh di kamar mandinya kan begitu. Yang penting kita cari kamar mandi dan sebelum wudhu dikunjungi KBC. Resik, nah lagi tiba wudhu. Untuk menjaga auratnya. Kemudian, nah ini mas-mas ya jangan lupa. Kalau wudhu tangan ya, ini khususnya tangan. Kenapa saya ajarkan? Ini adalah hal pokok dalam sholat. Jangan sampai ada sholat bertahun-tahun ngantek tua wudhunya ternyata salah. Wudhunya ternyata tidak sempurna sehingga kesempurnaan sholat nggak pernah kita dapatkan. Nah ini, kalau wudhu tangannya ini langsung dibalik set dengan tujuan agar sikunya ini teraliri oleh air. Jadi ini untuk cukur gini dok, tapi baliklah tangannya, set, sehingga sikunya bisa tersentuh oleh air wudhu. Kemudian yang kedua, penyebab sholatnya tidak sempurna pahalanya adalah tidak suci badan. Nah ini mas-mas, ya, ini mas-mas. Ini saya bahas secara vulgar, secara terbuka, biar kalian tahu secara paham. Meskipun kadang ini tabu. Untuk mas-mas, ketika pipis, mas, laki-laki, nah, sunahnya dengan duduk. Nek wis rampung pipis, karo dehem didik. Tujuannya apa? Biar betul-betul bersih. Ini dalam Islam ada ajarannya. Jangan sampai ketika selesai pipis sudah dimasukkan, ternyata masih ada sedikit tadi yang kena ke celana, sehingga menyebabkan sholatnya tidak sempurna. Termasuk mbak-mbak. Nek mbak-mbak lagi kelemah nih nggon wahing karo patok. Misalkan kita sudah butuh ya, kita mau sholat. Delalai patok kepinggal-pinggal. Nek mbak-mbak kira-kira apa yang terjadi? Mesti pipisnya metu sedikit cret. Seringnya begitu. Kenapa saya bahas ini? Nah ini sama dengan mas-mas tadi. Makanya kalau sunahnya laki-laki itu kalau pipis harus ada dehemnya dikit, gitu. Tinggung resiki. Termasuk ketika mbak-mbak, nah ini harus menjaga. Ini karena kesucian badan kita ini nanti akan menjadi jaminan pahala sholat kita itu sempurna atau tidak. Nah ini yang kedua, menjaga kesucian
badan. Yang ketiga, penyebab sholat tidak sempurna pahalanya adalah kurang sucinya apa yang kita pakai ini? Pakaian. Nah ini penting loh. Iki syarat saya wajib sholat jadi. Wah ternyata mau karo melaku gandeng gamisnya gedawan, gara telek barang. Sehingga ketika kita mau sholat ya sudah, bajunya ada najisnya tadi. Atau, nah ini biasanya kalau yang pipis ya, kalau pipis di kamar mandi, mas-mas juga. Kalau mas-mas, kalau mau pipis, biar muncrat yang gini. Nah ini ada tipsnya. Bisa dibenturkan ke sesuatu atau di tembok. Kalau disiram dengan air set, jadi cipratannya nggak kemana-mana. Sama dengan mbak-mbak, kalau mbak pipis, duduk. Nah, benra nyiprat ning kelambi, ambillah air dalam gayung. Lah, pas pipisnya metu karo digerujuk. Jadi tidak ada cipratan-cipratan kecil air pipis itu nyiprat kemana-mana. Kayak itu. Ini sederhana tetapi kalian semua harus tahu. Karena ini menjadi syarat sahnya sholat. Pakaian ya. Baik. Yang keempat, kurang sucinya apa ini? Tempat sholat. Ini juga menjadi penyebab kurang sempurnanya pahala sholat yang kita dapatkan. Nah, ini ya, misalkan kalau di rumah barangkali ada yang punya adik kecil, masih punya adik bayi, ingatkan ke bapak ibu, ke orang tua, kalau adiknya ngompol segera dibersihkan, langsung dipel. Ojo engko nek ditunda-tunda, air pipisnya jadi kering, nggak kelihatan kan tadi yang kena pipis yang mana? Nah kebetulan karena mau sholat nih, habis wudu mau sholat, melakukan temlek, akhirnya keneng najis. Nah ini, maka suci tempat juga penting, termasuk tempat sholat. Tempat sholat harus kita cari tempat yang memang benar-benar tidak dijangkau anak-anak. Artinya ketika di rumah ya, biar tidak terkena najis di tempat sholatnya. Nah yang kelima, yang terakhir, yang membuat pahala sholat kita tidak sempurna adalah kurang khusyuk. Nah ini kayak banget ini gue PR kayak yang tinggi. Audio itu kabeh ngelakon dengan ini. Betul. Nah, sholat yang khusyuk ya kira-kira. Wong wis gede sosok sholatnya jadi khusyuk kan? Orang. Gitu ya. Apa penyebabnya? Nah, tentang khusyuknya sholat disebutkan oleh Nabi bagaimana ketika sholat itu kita tumak nina, pelan-pelan sholatnya, dihayati sholatnya, bacaannya yang benar, ojo digeret. Sholat kok bacaannya karo digeret. Nek maca sholat karo bacaannya digeret, itu kene iso mikir apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kene iso mikir, sarunge bolong. Jadi iso mikir neko-neko gitu kan. Maka kemudian bacaan salatnya ini dibetulkan. Nah, ini saya ingin bocorkan sebuah rahasia yang nanti bisa menjadikan kita paham. Oh ternyata ngono kuwi to. Jadi saya pernah baca sebuah buku. Judul bukunya itu adalah Kejujuran Iblis kepada Rasulullah. Waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan salah satu raja iblis untuk menghadap Rasulullah dengan ancaman, kata Allah, datanglah engkau kepada Muhammad, beritahulah apa yang engkau tahu kepada Muhammad dengan jujur. Ketika engkau tidak memberitahukannya dengan jujur, maka engkau akan aku hancurkan seperti debu. Akhirnya iblis tadi takut dengan ancaman Allah ini, kemudian datanglah kepada Rasulullah. Waktu itu benar Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, sedang berkumpul bersama. Datanglah si iblis tadi yang diutus Allah. Akhirnya beliau sampaikan ya pertanyaan-pertanyaan, gitu ya. Rasulullah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan dijawab jujur oleh iblis. Ada satu pertanyaan yang cukup menjadikan saya, oh ternyata, gitu ya. Pertanyaan dari Rasulullah begini, wahai iblis, bagaimana kondisimu ketika umatku sedang sholat? Apa kata iblis? Ya Rasulullah, aku akan lari. Pertamanya buat kita ayam ya, berarti kalau kita sholat iblisnya lari. Tetapi, kata iblis ada tapinya, akan tetap aku intip mereka ketika sholat dan akan aku goda ketika mereka sholat. Jadi meskipun kita sudah sholat, kita masih tetap digoda oleh setan. Lah piye carane? Bagaimana caramu menggoda sedangkan kau lari, gitu kan? Nah, yang pertama kata iblis,
Cara iblis menggoda manusia ketika sedang sholat ada 4. Yang pertama, akan aku bisikkan sesuatu di telinganya yang dia lupa untuk mengingatnya, sehingga dia mengingat hal itu ketika sedang sholat. Pernah napa mboten? Lagi sholat, boleh kunci ra temu-temu mumet sirahe. Sholat, Allahu Akbar. Kalingan kunci ku mau ning gonan sempitan tas lho. Pernah enggak begitu? Ternyata kuwi godaane ning sing ora mudeng ya kleru dadine. Sik aku golek wangsit sik lha ngopo? Kayak aku kok panci kuwi ilang ra temu-temu, aku tak sholat sik ben ketemu. Salah. Ternyata ketika kita mengingat sesuatu yang kita lupa dan ingat ketika sholat itu ternyata godaan dari iblis. Tujuannya apa? Ben awake dhewe ngeling-eling sing lali kuwi mau. Sehingga tidak konsentrasi dengan sholatnya. Paham tuh? Begitu caranya, itu yang pertama. Sampai kemudian iblis bilang lagi, kalau aku masih kalah, artinya sing menungso sing digodho mau kok ijek tetep khusyuk salate. Akan aku bisikkan, katanya yang kedua. Akan aku bisikkan urusan-urusan dunia sehingga dia lupa akan bilangan rakaatnya. Tahu apa ora? Iki mau rakaat wis ping 3 ping 4 ya. Iki mau siji apa lho ketok. Hadine pas salat kuwi ora kelingan doane ning eling-eling rakaatku mau piro. Ternyata itu godaan setan. Coba angkat tangan sampai tak nglakoni ngono kuwi. Lali rakaatku piro mau. Gitu ya. Akhirnya ada yang namanya sujud sahwi, ya. Ada yang namanya sujud sahwi. Tinggal apa? Tinggal ya menyempurnakan tadi. Mergo salate lali ping 2, ping 3, ping 4. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kata iblis, kalau aku masih kalah lagi, nah, ini kok ijik konsentrasi nek salat ini. Akan aku bisikkan urusan-urusan dunia yang masih banyak itu dan harus segera diselesaikan, katanya. Sehingga manusia itu mempercepat salatnya. Ben salate cepat. Kata iblis diibaratkan sehingga salatnya seperti ayam yang sedang mencocol makanan. Wis saged bayangke dereng putra-putra. Pitik pinek lagi mangan piye bentuke? Ngono to? Sama. Wong saiki nek salat yo kasih ngono kok. Urung rampung dongane wis ganti gerakan. Ternyata kuwi godaane Alhamdulillah ya Allah. Jangan sampai ya kita sampai tergoda ya. Nanti tidak sholat konsentrasi. Yang keempat, kata iblis lagi, kalau aku masih kalah dan si manusia itu sholatnya masih khusyuk, katanya, akan aku tiup hidungnya. Kenapa kira-kira? Nek kata terus piye? Biar apa? Ditiup hidungnya biar apa? Ben ngantuk. Nek mau ngantuk terus akhirnya apa gue? Menguap, kelangkepan, angop. Kata iblis dilanjutkan lagi. Ketika manusia yang sedang sholat dia menguap dan tidak menutupkan tangannya ke dalam mulutnya, ancaman iblis, maka aku akan masuk ke dalam perutnya dan menjadikan dia manusia yang rakus akan dunia. Na'udzubillah. Bayangke, sakit bayangke manusia yang rakus itu, tidak punya rasa syukur. Ngerakus kok, dikai hasil sepiro-piro ya nenge mau kurang. Itu orang yang rakus. Iroh kancane jilbabe anyar, Mary, ora syukur kok. Iroh kancane HP-ne anyar, saya kepanasan. Iroh kancane ditukake enek anyar, wah gitu tekan rumah. Ini orang yang tidak syukur. Cobalah lihat orang yang di bawah kita, ya. Orang di bawah kita tuh banyak sekali. Bahkan ketika kita berpuasa seperti ini, kita tuh hanya menahan lapar tuh cuma sehari. Ketika dihitung hari kita hanya menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan marah itu hanya dalam waktu 30 hari. Kebayang para gelandangan di jalan sana? Bahkan mereka puasa sepanjang tahun. Iya loh. Kita cuma 30 hari loh, maka kita lebih bersyukur tuh. Masih bisa makan, masih bisa minum gitu. Lah mereka
sampai perutnya diikat. Masih ingat kisahnya Umar bin Khattab? Beliau ketika menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin, beliau tiap malam tuh berjalan menyusuri kampung-kampung itu. Dengan tujuan apa? Beliau ingin melihat langsung kondisi umatnya waktu itu. Dan ketika itu Umar bin Khattab berhenti di sebuah rumah karena dia mendengarkan renek-renekan anak kecil. Sudah matang belum bu? Sudah matang belum bu? Sebentar ya nak, tidur lagi. Nanti kalau sudah matang ibu bangunin. Akhirnya Umar bin Khattab memberanikan diri mengetuk pintu, masuk ke dalam rumahnya. Assalamualaikum wahai ibu, apa yang kau lakukan? Lihatlah sendiri wahai Tuhan. Begitu dibuka, apa isinya teman-teman? Waktu. Sing digodhog waktu. Ternyata gonggong ngeyem-yemi anake, ngertine ibune wis masak, padahal orang duwe beras, orang duwe apa-apa. Sampai akhirnya kemudian si ibu bilang apa? Saya pengen ketemu dengan Khalifah Umar bin Khattab, dan beliau nggak tahu bahwa yang di hadapan beliau adalah Umar bin Khattab. Aku pengen menuntut keadilan. Kenapa orang miskin seperti kamu tidak diperhatikan, tidak mendapatkan kesejahteraan? Dan malam itu pula Khalifah Umar bin Khattab kemudian pulang ke rumah, memanggul apa jenenge? Sak bakar apa jenenge? Sekarung gandum. Kalau di sana kan makamnya pakai gandum ya. Kemudian beliau berjalan sendiri dan diantarkan di depan rumah si ibu tadi. Ini Masya Allah. Bahkan ada gitu ya, pernah terjadi Rasulullah itu ketika beliau sakit, kemudian ada salah satu sahabat yang pengen balas dendam kepada Rasulullah itu, pengen mencambuk Rasulullah. Maka kemudian dibukalah jubah Rasulullah itu. Bahkan para sahabat yang menyaksikan di belakang itu nangis semua. Apa yang terjadi? Bahkan Rasulullah itu mengikat perutnya kencang-kencang dengan batu. Apa tujuannya? Menahan lapar. Maka dari itu, kenapa kemudian kita harus bersyukur? Insya Allah kalau kita bersyukur itu, nanti nikmat Allah akan semakin banyak. Ada di surah Ibrahim ayat 6. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kita bersyukur, maka akan aku tambah nikmatmu, kata Allah begitu. Tetapi jika kalian kufur, maka sesungguhnya nikmat Allah sangat gede. Nah, anak-anakku, siswa-siswi Semia Betania yang dirahmati Allah, tadi tentang kekhusyuan sholat. Maka dari itu, saya sangat khusyuk piye. Contohnya sholat ya, Allahu Akbar. Dilalai ngarepe nganggo rukuh badikan api. Bulan gitu. Badiane api. Oh, iki tuku ning ndi yo? Regane piro ketoke larang banget kuwi. Kira-kira sholatnya dari konsentrasi apa kelingan batik? Belum lagi nanti kalau kita sholat, ada anak kecil yang ikut ke masjid, ya? Biasanya kan lagi setengah sholat bacain nangis. Ambiar betul konsentrasinya. Ambiar. Maka tujuan kita adalah bagaimana memperbaiki sholat kita, mengkhusyukkan, konsentrasi dengan sholat kita. Bagaimana caranya biar sholatnya bisa khusyuk? Ini ada 2 cara. Yang pertama, pandangan mata kita menuju ke tempat sujud. Itu yang pertama. Agar konsentrasi sholat kita itu lurus gitu ya. Kemudian yang kedua, cara biar sholatnya khusyuk, bacaan sholatnya harus sesuai dengan makhorijul huruf. Mocone alon-alon, ora digeret. Coba kalau kita sholat, bacaan sholatnya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kalau kita bacanya pelan-pelan, konsentrasi bacaan kita di mana sholatnya? Di bacaannya. Jadi orang sempat mikir sing neko-neko. Nah, termasuk ketika doa Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi mulutnya itu pelan-pelan saja bacanya, jangan dikira. Sehingga ini akan membuat sholat kita lebih khusyuk. Nih, ini memperbaiki sholatnya. Kemudian yang kedua, kalau tadi tentang sholat, itu kan sudah ibadah wajib kita nih yang harus kita lakukan. Sehingga kemudian ketika sholatnya nanti sempurna, pahala kita di bulan Ramadan juga sempurna. Maka yang kedua, kita harus menyempurnakan pahala wajib, yaitu puasa. Kalau tadi saya tanyakan,
Puasanya kira-kira rumah sana dhewe wis genep urung pahalane mau? Belum. Maka bagaimana cara menggenapinya? Ini ada sebuah hadis bunyinya begini. Amalan yang dihisab pertama kali adalah sholat. Maka ketika sholatnya baik, dia akan menjadi orang yang sukses. Kata Nabi begitu. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, periksalah sholat umatku, apakah pahalanya sudah cukup atau belum. Nek wes hisaben hitungan, nek urung, kata Allah, periksalah kembali apakah umatku punya amalan sholat sunnah. Sebagai fungsi amalan sunnah itu pahalanya untuk menambal. Paham maksudnya ya? Nah, menambal kekurangan pahala dari sholat wajib. Nah, misalkan tadi sholat adalah setengah sholat, kelingan opo, kan berarti pahalanya berkurang nih. Maka sholat sunnah itulah yang menjadi penggenapnya. Banyak nggak sholat sunnah? Ada sholat sunnah apa saja ya? Rawatib, tahajud, mutlak, duha, witir, syuruk, istikharah. Apa lagi? Ada yang tahu sholat syuruk? Tahu. Sholat syuruk? Tahu. Tahu ya? Tahu. Apa pahalanya sholat syuruk itu? Tahu. Ini pahalanya luar biasa loh. Pahala sholat fajar, ya ada yang tahu? Ini sholat sunnah yang harus kita lakukan pahalanya gede. Sholat fajar, pahalanya apa? Dunia seisinya, berarti orang paling sugih sholat fajar. Wih, ora sing dulu mah makro-makro. Pahala sholat lail. Apa? Istana. Iya, dibangunkan istana. Di mana istananya? Di surga, masya Allah. Iya, luar biasa. Pahalanya sholat duha? Dilancarkan rezeki. Apa? Menjadikan rezeki kita lebih barokah, lancar. Nek lancar tok ora barokah ya mumet ya. Lancar ning ora barokah kan sing aku sih. Nah itu. Nah, maka kemudian kita lakukan sholat-sholat sunnah gunanya untuk menggenapi pahala sholat wajib kita. Sama dengan Ramadan. Kalau kita ingin pahala puasa kita penuh, teman-teman, maka harus kita tambah dengan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Agar barokah nih waktu Ramadannya yang 1 bulan. Apa amalan sunnah Ramadan? Ya, yang pertama apa? Ya, betul. Yang pertama adalah mengkhatamkan Al-Quran. Yang sudah khatam angkat tangan. Nanti orangnya 1 kali apa 2 kali? Hah? 1? Ya, siapa nih? Mbak, doorpress ya? Doorpress ya? Baik, ada berapa doorpressnya? Ada berapa? Oh iya, baik. Ini doorpress pertama saya serahkan bagi yang sudah khatam. Berarti hadiahnya adalah Al-Quran, Masya Allah. Ya, maju mas. Ya. Siapa lagi yang sudah khatam? Ya, Mbak, aku difotoin Mbak. Nah, bentar. Ya. Kayak kalingan anakku, tenang. Saya itu kalingan anakku nih. Nih ya, nih mas, lihat depan. Ya. Oke, terima kasih. Semoga barokah manfaat Al-Qur'annya. Kasih tepuk tangannya dong, ora pelit-pelit ah. Nah, baik. Saya jadi ingat besok saya mau ke sekolahnya anak saya juga. Ngisi kayak gini juga besok. Ini permintaan anak saya, Umi. Mau besok Umi kapan-kapan ngisi di sini? Nggak kenapa? Ya aku pengen nanti Umi ngisi aku sama teman-temanku siap gitu. Insya Allah besok siang saya ke sana. Anak pertama saya SMK kelas 1 di SMK IT Al-Huda Wonogiri. Jadi mondok sekalian di sana. Anak saya nomor 2 SMP kelas 3. Jadi hanya selang setahun di SMP IT Semat Cendekia Karanganom, mondok juga. Nah, yang ketiga masih SD kelas 1, yang keempat masih usia setahun. Dan keempat-empatnya ganteng kabeh. Anaknya papa colok kabeh. Berarti ayu dhewe umine. Urungane tandingane. Dan ya, baik kita lanjutkan. Amalan sunnah yang pertama adalah mengkhatamkan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, perkataan yang paling baik adalah Al-Qur'an. Maka ketika bulan Ramadan, perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Saya boleh cerita ya? Bukan maksudnya sombong loh ya. Saya juga boleh cerita toh.
Baik, alhamdulillah tadi malam ini hari ke 16. Anggap hari ke 16 ya. Hari ke 16 saya libur gak puasa di awal Ramadan itu 2 hari, berarti 14 hari. Alhamdulillah tadi malam hari ke 15 ya berarti ya. Hari ke 13 saya khatam yang keempat. Bagaimana caranya? Nah ini, apalagi kalian nih, waktunya masih longgar-longgar. Remaja itu kan lebih banyak di rumah kan, lebih banyak nganggurnya kan. Nah, padahal saya cerita ya, saya punya anak 4, yang 2 di rumah. Pagi saya ngajar, siang hampir setiap hari saya ada majelis. Majelis Senin siang ada, Selasa ada, Rabu ada, Kamis ada, Jumat ada, Sabtu ada, bahkan hari Ahad juga ada. Bahkan ini hampir sebulan full saya di rumah buka bersama dengan suami itu bisa dihitung jari. Karena setiap sore ngisi buka bersama dari masjid ke masjid, dari majelis ke majelis. Malam belum lagi nanti anak saya yang kecil itu karena masih senang berangkangan, tekan ngendi-ngendi. Kalau dihitung nalare menungso nyandak mboten 4 kali khatam dalam pertengahan Ramadan. Enggak. Tetapi satu hal, teman-teman, ya, kalau kemudian ditanya, kok sok hebat men maca Quran oke-oke? Karena saya merasa puasa saya belum sempurna. Sehingga salah satu amalan sunnah yang mampu menyempurnakan pahala Ramadan kita adalah dengan tilawah. Saya ingin punya amalan unggulan nanti yang kita hadapkan di hadapan Allah itu. Kita punya apa? Ojo dia menghadap ke Gusti Allah kan dia apa-apa wong arep mangkat piknik wis sangune sak ransel kok. Pemenang ketemu karo Allah. Apa yang kita punya? Maka kemudian saya mengazamkan diri saya, meniatkan diri saya. Ini saya punya target untuk tilawah. Jadi tahun ini target saya khatam minimal 5 kali. Dengan target sehari. Nah ini kalau pengen khatam kita punya target harian. Sehari mau berapa juz untuk kemudian bisa khatam sekian kali. Tahun ini saya programnya sehari itu 7 juz membaca Quran. Lah waktunya piye, caranya piye? Nah, ini saya kasih tips. Ada 2 cara tilawah Quran itu. Yang pertama cara kura-kura, yang kedua cara kuda. Kura-kura itu melakukan alam bebanter. Alon-alon yang targetnya kecanda. Contoh misalkan, kalian punya target sehari 1 juz. 1 juz berapa lembar? 10 ya? 10 lembar, kalau Quran yang standar 1 juz 10 lembar. Dengan 10 lembar itu, ambillah waktu subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Kecekel mboten 1 juz. Ya, itu cara saya, cara kura-kura. Tapi ada yang kemudian cara kuda. Cara kuda itu sekali duduk langsung dapat 1 juz. Nah, kira-kira kita mampunya yang mana? Yang penting kita punya target. Karena saya merasa pahala puasa saya nggak sempurna, maka harus disempurnakan dengan amalan-amalan yang lain. Salat tarawih yang kedua. Ini amalan sunnahnya salat tarawih. Tadi yang pertama tilawah. Dan ini satu hal yang bisa kita ambil pelajarannya dalam sebuah hadis disebutkan begini. Ada 2 amalan yang nanti bisa menjadi syafaat. Apa itu syafaat itu? Syafaat ya, Bang? Penolong. Ada 2 amalan yang bisa menjadi syafaat ketika di hari akhir. Yang pertama adalah puasa. Puasa berkata nih kepada Allah, ya Allah, biarkan aku memberikan syafaat kepada si fulan. Karena di siang hari dia menahan dirinya dari lapar, menahan dirinya dari nafsu, menahan dirinya dari haus karena aku. Biar izinkan aku untuk memberikan syafaat. Kemudian yang satunya juga mengatakan, yang Quran tadi, ya Allah, biarkan aku juga memberikan syafaat. Kenapa? Karena hampir setiap malam dia merelakan waktu tidurnya hanya sedikit demi melantunkan ayat suci Al-Quran. Maka puasa dan Al-Quran ini tidak bisa dipisahkan ketika bulan Ramadan. Perbanyak tilawah, karena insya Allah kita akan punya amalan unggulan. Sehingga sekarang itu, ini termasuk ini ya teman-teman, apa namanya proses ya. Jangan kemudian kok langsung bisa 7 juz tak ustazah. Nah semuanya proses. Saya mulai dari tahun 2016. Sebelum 2016 target saya hanya khatam 2 kali setiap Ramadan. Jadi saya baca Quran 3 juz setiap hari. Ini hanya berjalan stagnan terus. Lama-kelamaan saya pengen punya semampu apa kita itu sebagai manusia dikasih waktu yang sama memaksimalkan waktu itu. Begitu. Akhirnya mulai nih dari 2017 saya targetkan khatam 3 kali. 2018 khatam 4 kali.
2019 khatam 5 kali. Alhamdulillah 2019 betul. Yang tadinya kita baca Quran 3 juz, tahun ngarep ditambah jadi 4 juz. Tahun ngarep ditambah jadi 5 juz. Tahun ngarep jadi 6 juz. Terakhir 2020, alhamdulillah saya bisa khatam 5 kali, lebih 2 juz. Nah, tahun 2021 target saya 6 kali nih ceritanya. Tapi karena posisi saya hamil besar, qadarullah, Ramadan hari ke-7 saya harus melahirkan dengan sesar. Padahal waktu itu di Ramadan hari ke-7 itu kurang rong juz kan aku khatam ping loro. Saya sampai bilang sama dokternya, "Dok, bisa dipending enggak, Dok? Tak tilawasi rong juz engkas rampung." "Enggak bisa, Bu, ngantri banyak ini pasiennya." Ini. Nah, akhirnya kemudian tahun inilah saya ingin mencapai target-target itu. Tujuannya apa, teman-teman? Salah satu tujuannya adalah amalan sunnah ini menjadi penggenap pahala bagi amalan wajib, agar puasa kita lebih barokah, lebih mencapai banyak kebaikan. Maka kita harus punya target, apalagi masih muda, banyak sekali waktunya. Kemudian yang kedua tadi, sunnah di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Ini insya Allah udah tiap hari ya, kita teman-teman sudah melaksanakan. Sunnah yang ketiga adalah memperbanyak zikir dan istighfar. Nah, ini ya, salah satu zikir yang kemudian bisa memberatkan timbangan pahala kita adalah tasbih. Gampang toh? Subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya? Istighfar. Nah, ada yang tahu Rasulullah itu sehari istighfar berapa kali? 100. Berapa kali? Ada hadisnya? Ada yang menyebutkan 70 kali, ada yang menyebutkan 100 kali. Kita sudah berapa kali sehari? Minimal 15 ya, setiap habis sholat 3 kali. Telu ping 15. Nah, kita bisa mengisi waktu luang kita tuh dengan tasbih, dengan istighfar. Saya biasanya ketika perjalanan, jadi ini kalau naik motor itu bangane mau menengai, saya biasanya sambil istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi kebayang naik perjalanan kini tekan Klaten untuk pirang atus, nanti kan? Nah, ini sederhana. Kita mengucapkan kalimat tasbih, mengucapkan kalimat istighfar itu tanpa dibebani. Orang kudu dodok nyengi istighfar enggak, sambil perjalanan. Sambil apa? Bisa kita berzikir di setiap kehidupan kita. Nah, ini ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, memperbanyak doa. Nah, ini ya. Ini juga sunnahnya di bulan Ramadan. Kenapa bisa memperbanyak doa? Karena bulan Ramadan doanya orang yang berpuasa itu akan Allah ijabah sebelum datangnya waktu buka. Ini masya Allah. Sedina lho, wis dene urung, Ojo-ojo nganti hari ke-15 16 urung njaluk apa-apa Gusti Allah. Mintalah, boleh minta apa saja. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pemberi. Orang berdoa itu kan kayak orang ngayuh sepeda itu, pelan-pelan nanti akan sampai kepada tujuannya. Sehingga ketika Ramadan ini gunakan untuk minta sebanyak-banyaknya. Tapi kok saya mintanya sesuatu yang tidak mungkin ya Ustazah? Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Ketika Allah sudah mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Jadi misalkan kalian pengen, ya Allah, sukseskan ujianku besok, diucapkan terus setiap Ramadan itu. Ya Allah, lancarkan rezeki Bapak Ibu ben aku iso tuku motor anyar. Orang apa mau jaluk kok. Yang minta sama Allah itu kan boleh minta apa saja. Ya Allah, HP ku ngantek pecah, kayak nanti tak karet-kareti, ya Allah. Nyuman HP saya anyar, nggak bisa. Lancarkan rezeki Bapak Ibu gitu ya. Enggak apa-apa, minta saja. Apalagi bulan Ramadan. Doa orang-orang yang berpuasa itu akan pasti dikabulkan. Meskipun terkadang tidak segera dan saat itu juga. Ini saya jadi cerita ya teman-teman ya. Kemarin itu saya dapat sebuah rezeki gitu. Jadi di awal Ramadan itu, karena ini anak saya yang nomor 2 kan SMP kelas 3 ya, ada tagihan masuk ke handphone saya. Tagihannya masih segini dalam waktu 2 bulan. Itu saya ingat sekali di HP saya itu masih ada tagihan 3.900.000. Berarti hampir 4 juta kan? Tanggap 4 juta. Saya bilang sama suami saya, Bi, tagihannya masih segini. Bismillah ya Bi, moga-moga Allah kasih rezeki di bulan Ramadan ini. Saya minta terus setiap hari. Ya Allah, mudahkan urusanku, selesaikan urusan anak-anakku, jagalah mereka ya Allah, hanya Engkau yang mampu menjaganya. Mudahkan mereka menghafal Quran, mudahkan mereka melakukan ibadah, mudahkan mereka mengingat Engkau ya Allah. Semua saya baca doa satu-satu.
Dan akhirnya di Ramadan hari ke-9 Allah kasih kejutan. Mbak, dicek nggih rekeningnya. Siap Bu. Begitu tak cek itu sampai rumah saya nangis sama suami. Abi, Masya Allah Bi, ngompong ya neng ngompong. Ini rekeningnya masuk 2.300.000. Allah Akbar. Kena tiga bayar sekolah anaknya. Diijabah nggak doanya? Iya. Artinya apa? Ayo kita meminta ke Allah. Boleh minta apa saja. Urusan-urusan anak muda itu saya yakin banyak. Tapi satu hal yang harus kita lakukan, meminta untuk kemudian dijaga ketaatan kita kepada Allah. Itu yang paling penting. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, jagalah diriku di dalam agama. Ini Masya Allah. Itu doa penting, ucapkan tiap hari. Nah ini ya, ini doa. Kemudian yang ke-5, memberi buka. Dah ya, memberi buka ya. Karena pahalanya orang yang memberi buka itu sama dengan yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa. Jadi kebayang kalau kita misalkan kita pengen punya amalan unggulan nih. Apa? Misalkan aku tak Ramadan iki gandeng aku yuranti ditokeh, aku tak kayak buka wong loro, ning rutin tiap hari. Ini akan jadi amalan unggulan nih. Kenapa saya sampaikan amalan unggulan? Ada sebuah kisah cerita di zaman Nabi, ketika suatu saat Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, kemudian Rasulullah ngendikan, wahai para sahabatku, akan ada calon penghuni surga di antara kita. Setelah Rasulullah ngendikan itu, ada seorang pemuda dengan pakaiannya yang lusuh datang duduk di situ. Para sahabat heran, apa iki to sing diomongin calon penghuni surga? Hari berikutnya Rasulullah ngendikan lagi, wahai sahabatku, akan hadir calon penghuni surga di hadapan kita. Gumun meneh kanca-kanca itu, para sahabat itu, kok sing teko meneh gitu. Iki sapa to? Kok jare calon penghuni surga ki penampilane we kur nganggo kathok elik, nganggo kaos elik gitu ya. Penampilan yang ganteng-ganteng banget nih. Sampai hari yang ketiga, ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, datang lagi si pemuda tadi. Sampai akhirnya salah satu sahabat penasaran. Aku penasaran, iki duwe amalan apa to sampai dikatakan oleh Allah dia calon penghuni surga itu. Iki sapa to iki? Akhirnya tenang, salah satu sahabat itu ngetutke si fulan tadi yang dikatakan calon penghuni surga tadi. Wahai fulan, mohon maaf, saya sedang ada masalah dengan ayah ibu saya. Boleh nggak saya nginep di rumah kamu? Oh boleh sekali, monggo. Wahai sahabat Rasulullah, akhirnya nginep di situ selama 3 hari. Ternyata selama 3 hari ini ngamati. Jangan ini duwe amalan unggulan apa toh? Kok sampai Rasulullah itu menyebutkan dia adalah orang yang punya calon penghuni surga. Ditelok sholat malamnya ya luar biasa, tilawahi ya luar biasa, zikirnya ya biasa, sholat duha ya biasa. Ki amalan unggulannya apa toh? Nah, baru di hari yang ketiga, sahabat Rasulullah tadi akhirnya menyampaikan kepada si fulan, hai si fulan, sesungguhnya saya itu sedang tidak ada masalah di rumah. Nah kenapa kok engkau tidur di rumahku, bermalam di rumahku, kenapa? Aku ini penasaran. Rasulullah itu menyebutkan engkau adalah calon penghuni surga. Apa amalan unggulanmu? Maka kemudian apa jawab si fulan? Wahai sahabat Rasulullah, saya hanya manusia biasa, orang miskin lagi. Dan saya tidak punya amalan unggulan. Saya hanya punya satu hal. Di dalam hati saya tetapkan pada diri saya untuk senantiasa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan tanpa iri melihat nikmat yang orang lain punya. Angel apa gampang? Angel apa gampang? Dadi wong sing zuhud, qanaah, nrimo apa enengi, ora usah dieneng-enengke. Lah cah saiki yo ngono gemes aku iki, senengane dieneng-enengke. Ternyata enggak ya, saya nggak mau berprasangka buruk. Nah ini contohnya. Maka kita harus punya amalan unggulan. Seperti si fulan tadi. Amalan unggulannya sederhana, merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Lanjut ya. Sampai jam berapa Mbak? Oh iya, oke. Ya. Oh gitu, oke. Baik, saya jawab cepat ya. Ini masih ada 3. Yang ke-6, amalan sunnah Ramadan adalah ziswaf. Apa itu ziswaf? Zakat, infak, sedekah. Perbanyaklah sedekah karena Ramadan adalah bulan sedekah. Yang ke-7, iktikaf. Ada mas-mas yang pernah ikut iktikaf? Pernah ikut iktikaf? Pernah. Di mana? Di masjid. Di masjid ya. Acaranya banyak apa dikit? Banyak ya. Iktikaf itu berdiam diri di masjid dengan memperbanyak zikir dan ibadah. Ya tilawah, ya sholat sunnah gitu ya.
Yang terakhir adalah melakukan banyak kebaikan. Ini yang paling penting. Sing iso ngajar TPA yang ngajar TPA. Sing iso ngewangi masak buka bersama yang masak buka bersama. Sing iso mas-masi biasanya ngewangi persiapan sholat tarawih yo ngewangi. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan kebaikan. Kenapa? Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Dan nek sedekah kok bali ning gone sapa? Kembali kepada diri kita sendiri. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan nanti pahalanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Insyaallah itu ya anak-anak salih dan salihah. Semoga yang hadir di sini nanti bisa menghatamkan Al-Quran semua. Semoga yang hadir di sini Ramadannya barokah, semakin banyak kebaikan yang dilakukan. Ya, salah itu sebelum saya tutup nanti bisa dilanjutkan tanya jawab. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas ilmunya. Acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya kami persilahkan. Ya, boleh tanya? Mau ketemu loh. Nanti belum ketemu lagi. Ayo tanyalah, mumpung ketemu teman-teman. Ya, boleh tanya. Atau malu kalau mau tanya di sini, boleh WA. Tapi maaf kalau jawabnya lama. Nggak ada yang tanya betul? Nggak ada yang pesen tekan belum? Ya, boleh. Iki pertanyaannya, bagaimana dengan yang sholat tarawih setengah jam rampung cepetnya ngerang? Ada yang di rumahnya begitu? Ya, sebenarnya boleh-boleh saja Mbak. Sholat cepet itu boleh. Tetapi sekali lagi, ya barangkali kesempurnaan pahalanya. Nah ini ya, karena memang ya sekali lagi kalau bacaannya cepet-cepet itu kan otomatis makharijul hurufnya juga. Nah kan, misalkan nih, saya pernah ikut juga soalnya. Suatu ketika Badko TPQ Petan itu mengadakan tarling, tarawih keliling gitu ya. Saya ikut di sana. Jadi membaca Al-Fatihah itu satu tarikan nafas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngono kuwi. Aku sing salat kaget. Sing ngrungokke melu munggah-munggah aku. Masya Allah, lalu terus dadine bacaannya dadi padha kabeh terus artine piye? Sedangkan bacaan Al-Qur'an itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Antara dua harokat dengan satu harokat itu panjang pendeknya harus beda. Hak hurufnya harus terpenuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Sin itu bagaimana? Shad itu bagaimana? Boleh-boleh saja sholat cepat. Nih yoniku nek kami saya. Nanti pahala sholatnya. Nah ini. Karena biasanya cepat itu biasanya ngoyak gitu loh Mbak. Karena berbanyak rakaat itu loh. Benda cepat rampung. Tapi ternyata di belakang itu banyak majelis atau banyak jamaahnya itu yang kelelahan. Saya tuh pernah lihat, yaitu pas saya di situ itu. Tahu-tahu yang disampaikan saya tuh deprok. Ngerti-ngerti selonjor. Orang ngadeg meneh. Jadi kalau ibu aku kenapa aku boyoan aku ngono, cepet buangan sing sholat gitu. Akhirnya saya tanya, Bu kenapa duduk? Sikilnya mboten kuat Mbak. Oh nggih pun, duduklah. Islam itu enak sekali. Maka boleh atau enggak? Boleh. Monggo yang daerahnya sholatnya begitu ya monggo. Saya juga enggak larang, gitu ya. Tetapi sekali lagi bacaan sholat itu penting. Gitu nggih? Ada lagi yang lain? Ya?
Biasanya anak muda itu kan kritis ya. Sudah? Kalau sudah saya tutup. Pon? Ini masih ada 3? Ya. Ada. Oke, monggo Mas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dua-duanya benar. Ada yang boleh, ada yang tidak. Artinya begini, Islam itu kan mudah ya, tidak sulit, dan kemudian Allah memudahkan. Untuk dalam hal kebaikan itu Allah mudahkan. Boleh atau tidak makan setelah wudhu. Nah, yang membolehkan itu dengan catatan sementing orang masih nyeridet. Atau nanti setelah makan kalau mau sholat kumur-kumur. Tujuannya ben ketika naik sholat ojo nanti setengah sholat. Boleh. Jangan sampai setengah sholat ternyata mas rilitannya sing jedul. Bingung toh? Iki arep dilek sholatnya batal. Nek ra dilek lah kok gak jeneng nggon ilang kan ngono. Lah yang membolehkan yaitu dengan catatan tadi. Nanti ketika sholat tidak ada makan yang tersisa di mulut. Begitu. Dua-duanya boleh. Sama dengan ini yang namanya khilafiyah ya. Ada perbedaan pendapat. Maka kita ambil yang mana? Yang sekiranya kita mantap yang mana? Contoh lagi sholat misalkan. Sholat itu ada yang iftitahnya pakai Allahumma ba'id baini. Ada yang memakai kabira walhamdulillah. Kuwi yo dudu keleng-kelengan ya dudu kok ngopo yang keleng-kelengan. Wong padha-padha salate, mbok yo rasane keleng-kelengan. Bangane sing ra salat. Ya kan? Ya sudah mau sama-sama salat. Ternyata itu ketika dibongkar hadisnya, dua-duanya benar. Dan Rasulullah pernah ngalami dua-duanya. Ada yang pakai kabira, ada yang pakai ba'id baini. Bagaimana bunyi hadisnya? Jadi disebutkan begini. Disebutkan ketika manusia itu sedang sholat mengangkat tangannya, mengucapkan takbir, kemudian membaca doa iftitah yang berbunyi kabira walhamdulillahi katsira, disebutkan dalam hadis itu, maka Allah turunkan beberapa malaikat dan mengangkat doanya itu ke langit. Tekan apa buatan berarti? Tekan. Dan kemudian yang kedua, ketika ada orang yang sholat menggunakan doa iftitah yang Allahumma ba'id baini, kata hadis ini, maka kemudian datanglah dua malaikat yang kemudian datang dan mengangkat pula doa itu ke langit. Berarti loro-loro nih kanggo ora satinggo angkel-angkelan begitu. Itu ya, begitu. Ada lagi yang lain? Wes deal, parah tenan. Oh iya. Berapa tadi? 1 ya? Mas, mas. Boleh pilih aja deh. Mau yang mana? Boleh pilih yang mana? Iya. Dimanfaatin ya mas? Dibaca, jangan sampai Al-Qurannya di rumah nanti teman buka. Debunya banyak yang dibaca. Baik, masih ada berapa ini? 1, 2, 3. Yuk. Kadensa. Wih, masya Allah, kadansa tanpa pacaran. Wih, tenan loh. Baru kuwi iki do wanira sing duwe pacar langsung diputus. Ini saya ingat ini ngisi di SMK Teruja, mereka minta tuh tentang cinta. Ustazah, materinya nyuwun cinta, baiklah. Tapi dengan catatan, baru kuwi kalian komitmen. Baik Ustazah. Akhirnya betul, waktu itu hanya berapa orang saja karena putrinya kan lebih sedikit ya. Ngaji itu masalah cinta mulu bla 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 bareng rampung, ayo komitmen. Wong piro iki sing ndek pacar langsung diputus. Dan betul terjadi lah teman-teman. Saya itu benar-benar terjadi. Mereka kemudian komitmen untuk tidak berpacaran. Bahkan kemarin saya jadi terharu, anak-anak SMK saya yang Rahis Keputrian itu sudah ada beberapa yang nikah. Dan salah satunya ada yang datang ke rumah tuh bapaknya. Ustazah, ini anak saya minta nanti jenengan yang ceramah di Walimatul. Jadi saya yang ceramah pas dia nikah. Ini masya Allah. Ini tadi tanpa pacaran. Ya, 3 ya. Pertanyaannya. Ya, bukunya ditutup sih. Kalian ngepek. Ayo, bukunya ditutup. Pertanyaannya adalah 5 hal yang menyebabkan sholatnya pahalanya tidak sempurna. Bagian buri. Yuk, maju.
ya oleh jare. Oleh jare oleh. Ayo Mbak, peserta. Ini kelas berapa tuh pesertanya? 11 kelas 2. Kelas 2. Yang angkat tangan? Ada yang bisa? Ada 5 tadi yang ayo sini Mbak, maju Mbak. Majulah, ayo biar kenalan. Ya. Ini hadiahnya yang ini ya, kalau majunya sendiri. Ya, boleh pilih. Namanya siapa? Happy. Oke. Yuk, bisa jawab? Kami-kaminya. Kesempurnaan dalam wudhu. Nah, terus? Sucinya tempat ibadah. Nah, apa lagi? Sucinya pakaian. Oke. Terus? Masih ada dulu? Suci? Suci badan. Iya. Suci pakaian. Yang terakhir apa mau? Allah Akbar. Tumbas. Baik, terima kasih. Boleh pilih mau yang mana? Ya, masih ada 4. Oke, masih ada 4 ya? Ini Smarten itu dari Hadila ya? Iya kan? Dari Hadila kan? Yuk. Nih, ditambah pinter biar smart. Pertanyaannya adalah kau sih burung kok wis ngacung. Ya. Cara setan menggoda manusia. Tak kayak hadiah yang langsung telu iki nek saya jawab. Ben dibagi karo temen kan Ramadan kan kita suka berbagi toh. Sing maju tak kayak hadiah langsung telu, boleh dibagi ke temennya. Apa mau? Carane setan goda manusia mau ngono papat. Ayo. Ada 4. Apa mau? Kibirang rakaat ya. Kunci kulo ketemu, nama lu. Ayo, masuk orang sama aja. Belakang. Tadi yang barisan sini sama sini, yang belakang belum. Ayo dek, masih dek. Ayo. Ya, maju sini sayang. Iya. Namanya siapa dulu? Zululaifa. Zulek. Ya, iya, bisa. Yang pertama? Posisi sholat, nguap, enggak. Terus? Ada 4. 3 hari menguap. Terus? Apa lagi? Lupa apa tadi? Garuk. Lupa. Apa ya? Lupa? Lupa apa tadi? Lupa kunci. Apa? Lupa apa tadi? Lupa? Rokaat? Sholat. Pernah dulu? Ayo. Tumbas. Ini kan yang sahabat kurang kayak si jiwa ya. Ya, yang bisa menggenapi maju. Gampang kok, ada 4 tadi. Masa aku mesti dulu nggak wis lali. Ayo, maju. Ya, sip. Ya deh. Membisikkan urusan dunia, meniup hidung, lupa jumlah rakaat, sholat yang terlalu cepat. Terima kasih, kasih tepuk tangan. Ya, boleh lagi. Satu lagi. Pertanyaannya adalah surat yang saya bacakan tentang syukur tadi, ada yang bisa menghafal? Kamu apa enggak? Surah Ibrahim ayat 6. Ayo. Tadi loh, barang siapa bersyukur akan aku tambah nikmatmu, dan jika kufur sesungguhnya. Nah ini, gampang banget. Ayatnya populer loh. Bukan kebaya. Ayo, yang bisa maju. Anak-anak kita gak boleh dewe lagi. Ayo kan? Malah maem, balik nana pipara zaktana. Iya.
Sudah nggak ada? Kalau nggak ada tak kembalikan panitia. Biar panitia yang kasih door prize-nya. Sudah ya? Salah itu dari saya. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kekurangan selama menyampaikan materi. Mohon maaf sekali barangkali ada yang tersentuh atau kecentil dengan materi saya. Itu saya sengaja. Karena kalau tercentil dengan materinya berarti itu tandanya kebarokahan ilmu itu datang. Nah, ada yang ngaji kok tersentuh dengan ucapan pembicaranya, setelah itu kita akan mencoba berubah menjadi lebih baik. Berarti kuwi hidayah Allah datang. Ya, ojo malah kapok, sesuk aku gak ngaji deh, ngopo aku disindir karo Ustaz terus. Jangan, tapi harus tetap berangkat. Begitu, ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan saja apa yang saya sampaikan, gitu kan? Betul-betul dimasukkan ke dalam hati kita, benar-benar kita koreksi kepada diri kita. Sudah sejauh mana kita mampu menjadi pribadi yang baik? Sudah sejauh mana kita mampu menjadi hamba yang mensyukuri tentang nikmat yang Allah berikan? Dari Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar, wahai Syekh, dengan amalan apa Anda menasihati saya untuk menyongsong datangnya musim ketaatan? Syekh menjawab, sebaik-baik amalan yang dilakukan dalam menyongsong datangnya musim ketaatan adalah memperbanyak istighfar. Anak-anakku, banyak sekali dosa yang kita lakukan. Di bulan Ramadan ini kita menengadahkan tangan hampir tiap malam. Di Ramadan ini pula kita senantiasa meminta kepada Allah. Kita adalah hamba yang sangat kecil dan bahkan kita adalah hamba yang banyak melakukan perbuatan dosa. Kita bukan orang yang sempurna. Tidak ada kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia, karena yang paling sempurna hanyalah Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, Rabb yang Maha memberikan keampunan, berilah kami semua ampunan, berilah kami semua perlindungan, berilah kami semua syafaat dengan Al-Quran kami, dengan puasa kami, dengan salat kami, ya Allah. Ya Allah, tegurlah kami bila kami salah, tegurlah kami ketika salat kami masih memikirkan urusan-urusan dunia. Ya Allah, urusan dunia sangat kecil di hadapan-Mu, tetapi maafkanlah kami, karena kami masih sering mengurus urusan dunia itu sehingga kami lupa akan Engkau, ya Allah. Kami sering salatnya bolong, padahal nikmat-Mu kepada kami tidak pernah bolong. Kami sering menyepelekan salat, dengan salat kami tunda-tunda, ya Allah. Padahal nikmat yang Kau berikan tidak pernah Kau tunda sama sekali untuk kami. Ya Allah, kami sering membuat salat kami tidak khusyuk. Kami sering memikirkan urusan dunia. Padahal ya Allah, Engkau sangat total memikirkan kami. Bahkan sedikit saja tidak pernah Engkau lewatkan rezeki yang Kau berikan kepada kami. Rezeki kebahagiaan, rezeki kenikmatan. Bahkan nikmat yang Kau berikan kepada kami adalah kami punya teman-teman yang baik. Kami punya keluarga yang baik. Engkau berikan rezeki tanpa putus kepada kami. Ya Allah, Rabb yang Maha Pemberi kenikmatan, berilah kenikmatan itu di dalam hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang bersyukur, sehingga kami menjadi orang-orang yang senantiasa merasa nikmat atas apa yang Engkau berikan. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya Allah, sesungguhnya kami sangat takut dengan azab yang Engkau janjikan apabila kami tidak mensyukuri. Ya Allah, kami punya orang tua yang hebat di rumah. Kami punya ayah dan ibu yang luar biasa. Betapa ibu berusaha untuk membesarkan kami dengan peluh keringatnya. Bagaimana ibu kami berusaha untuk menjadikan kita anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solihah. Tetapi ya Allah, astagfirullahaladzim, kami masih sering mengecewakan mereka. Kami masih sering menjadikan mereka bahkan untuk kita perintah melakukan sesuatu. Kami sangat keji, ya Allah, maafkanlah kami. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kami adalah umat-Mu yang sangat kecil. Berilah orang tua kami kenikmatan, berilah orang tua kami ketaatan kepada-Mu, ya Allah, sehingga dengan bimbingannya, dengan didikannya kepada kami mampu menjadi umat yang akan bermanfaat bagi umat selanjutnya. Ya Allah, ibu kami saat ini ada di rumah menanti kehadiran kami sepulang dari sekolah. Tiap hari beliau sholat mendoakan kami. Tiap hari beliau bersujud meneteskan air mata demi menjadikan kami anak-anak yang baik. Setiap hari ibu kami memasak dengan tangannya yang lembut, senantiasa menyapa kami,
menyiapkan segala keperluan kami. Tetapi ya Allah, astagfirullahaladzim, kami masih kurang bersyukur. Kadang kami masih meminta sesuatu yang orang tua kami tidak mampu memberikannya. Ya Allah, maafkanlah kami. Terkadang saya masih membentak orang tua saya. Terkadang saya masih menjadikan ibu saya orang yang mengerjakan pekerjaan saya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bahkan setiap peluh kami, bahkan setiap bakti kami tidak akan cukup mampu menggantikan kebaikan-kebaikan dari ayah dan ibu kami. Sedangkan ayah kami bekerja dengan penuh kekuatan tenaga, memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi ya Allah, saya sering membantah, bahkan saya sering menolak apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua. Ya Allah ya Rabb yang Maha memberikan ampunan, ampunilah kami yang sangat berdosa ini ya Allah. Ampunilah kami yang sangat hina ini. Bahkan kami adalah anak-anak yang tidak sempurna. Kami adalah anak-anak yang senantiasa membangkang perintah orang tua kami. Allah yang Maha memberikan ampunan. Ya Allah ya Rahman yang Maha memberikan kasih dan sayang, limpahkanlah kasih sayang itu kepada kami dan keluarga kami. Jadikanlah hamba anak yang bersyukur. Jadikan hamba adalah anak yang mau menerima apapun itu. Meskipun orang tua kami bukan orang tua yang mampu ya Allah, tapi mampukanlah hati kami untuk menerimanya. Meskipun orang tua kami bukan orang yang kaya ya Allah, tapi kayakanlah hati kami sehingga kami mensyukuri apa yang Kau berikan kepada kami. Tidak ada sesuatu yang bisa diminta oleh manusia, karena sesungguhnya segala sesuatu yang Allah berikan sudah sesuai dengan takarannya. Kami yang senantiasa kurang mensyukuri, kami yang senantiasa kurang menikmati apa yang Kau berikan. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, jagalah hati kami agar senantiasa mengingat kepadamu. Jagalah hati kami agar senantiasa kami takut melakukan perbuatan dosa. Ya Allah, saya hamba yang lemah, maka kuatkanlah hati kami. Ya Allah, saya hamba yang kasar, lembutkanlah hati kami agar senantiasa mengingat-Mu, mengingat kebaikan orang-orang di sekitar-Mu. Ya Allah, Rabb yang Maha memberikan rezeki, limpahkanlah rezeki kepada kedua orang tua kami, limpahkanlah rezeki kepada kami, limpahkanlah rezeki kepada orang-orang di sekitar kami. Ya Allah, Rabb yang Maha memberikan kehidupan, hidupkanlah hati kami agar senantiasa hati kami mengingat Engkau dimanapun kami berada, sehingga kami takut melakukan dosa, kami takut melakukan kesalahan. Karena innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita, Allah mengawasi kita, Allah melihat setiap tingkah laku kita. Biarpun orang tua kita nggak melihat, biarpun orang lain tidak tahu, tetapi Allah lah yang Maha tahu, Allah yang melihat setiap apa yang kita lakukan. Allahumma musawwiral qulub, durrif qulubana ala ta'ati. Wahai Zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami dalam ketaatan. Jadikan kami hamba yang taat, hamba yang takwa kepadamu. Dengan puasa kami ya Allah, jadikan kualitas ibadah kami menjadi ibadah yang sempurna. Dengan salat kami, jadikanlah pahala-pahala salat itu akan menjadi pemberat timbangan kelak di akhirat nanti. Ya Allah, hanya dengan cara ini, hanya dengan cara merendahkan diriku di hadapan-Mu, maka ampunilah kami hamba yang hina ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang-orang yang meminta ampun. Ampunilah aku, ampunilah hamba-Mu yang sangat hina ini. Ampunilah hamba-Mu yang sangat kecil ini ya Allah. Ampunilah kami semua yang hadir di sini, sehingga Ramadan tahun ini, selepas dari Ramadan, kami mendapatkan kebarokahan yang Engkau berikan kepada seluruh umat manusia, sehingga selepas Ramadan ini kami mampu melakukan kebaikan-kebaikan selanjutnya, dan insya Allah akan membentuk kepribadian kami menjadi orang-orang yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita istighfar.